Sampai suatu saat saya terkejut. Ternyata kata belum pernah ditunggangi orang itu arti yang lain. Belum pernah dipakai orang. Arti yang lebih dalam lagi. Kalau kita sudah ketemu kata dipakai, dia mencari yang masih perawan atau masih berjaga. Jaga diri kalian. Belum pernah ditunggangi orang, belum pernah dipakai orang, masih murni. Tetap beri tanda. Lukas 19, Wahyu pasal 14. Maka itu masa remaja kalian seperti ini masa yang sangat indah. Karena masa seperti ini nggak akan kembali lagi. Jaga diri kalian. Bapa di surga mencari suatu generasi yang seperti ini. Ayat yang keempat. Tolong kakak-kakak jaga adik-adik. Saya lihat ada berapa kakak di sini juga jaga adik-adik. Kalian yang masih remaja pemuda jaga diri kalian. Apa judulnya di pasal 14 ayat 1? Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Berarti ini tidak semua orang Kristen dikhususkan. Ayat 4. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan percabulan, dengan perzinahan. Karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban sulung bagi Tuhan dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Adik-adik, kitab suci kita ini adalah satu-satunya buku di dunia ini sejak ditemukannya mesin cetak pada abad yang ke-16 yang lalu, tahun 1500 sekian. Ya, maka sampai hari ini diperkirakan sudah ada kira-kira 5 juta judul buku. Bukan 5 juta buku ya, 5 juta judul buku. Bukunya jumlah berapa? Kita tidak tahu. Kalau satu judul dicetak sekian ribu, kalikan aja 5 juta judul. Wow, berapa banyak. Bayangkan, dari 5 juta judul buku di dunia ini, hanya satu buku yang namanya kitab suci kita. Bahkan kitab suci kita adalah satu-satunya kitab suci agama di dunia ini yang ada tulisan anak sulung, anak sulung, anak sulung. Itu banyak sekali. Termasuk yang kita baru baca di Wahyu 14 ayat 4 tadi. Nah, Tuhan kita, Yahwehnya Abraham, Yahwehnya Ishak, dan Yahwehnya Israel, itu adalah satu-satunya Tuhan yang minta supaya anak-anaknya di dunia itu melahirkan anak-anak sulung. Bayangkan kenapa Bapak kita cari anak sulung banyak, apalagi perjanjian lama. Dengarkan adik-adik, tidak semua anak pertama itu anak sulung. Jadi anak sulung itu bukan anak pertama. Kaget pasti. Maka itu firman ini luar biasa. Yang belum pernah ditunggangi orang, yang belum pernah dipakai orang. Gadis-gadis, ya, jaga diri kalian. Laki-laki, jaga. Anak sulung itu hanya didapati, ditemukan, dan dilahirkan oleh seorang gadis. Maaf, maka itu kalau ada keluarga melahirkan anak pertama, maaf, ternyata si ibu tidak perawan lagi, maka anak itu bukan anak sulung. Belum pernah ditunggangi orang. Berbahagialah kalian
Kalau Kejadian 1:28 kalian genapi, firman-Nya berkata, dan Yahweh memberkati mereka, lalu berfirman, beranak cuculah. Sabtu kemarin, tanggal 29, masih ingat? Mungkin yang masih remaja agak sulit. Ada grup musik namanya Beast Jam tahun 80-an yang lalu. Nah, vokalisnya namanya Adon, menikah Sabtu yang lalu, tanggal 29. Saya dipercaya untuk memberkati pernikahan mereka. Dan pernikahannya luar biasa. Yang hadir banyak sekali. Dan saya bicara soal keperawanan dan soal anak sulung. Banyak artis yang datang juga. Mereka dengar. Tidak ada agama, tidak ada Tuhan, dan tidak ada buku yang lain yang bicara tentang anak sulung kecuali agama Kristen, kecuali kitab suci kita, dan kecuali Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Jadi diberkati dulu, baru ada seks. Jangan dibalik. Maka itu free sex itu adalah bentuk orang tidak mau bertanggung jawab. Untuk apa repot-repot ngurus surat nikah? Biayanya mahal. Ya udah, suka sama suka saja. Hancur hidup ini. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya punya 9. Tuhan percayakan saya mimpin. Saya jadi papa buat 9 grup band di Indonesia, termasuk One Way kemarin. Nah, salah satu namanya Heaven and Friends. Baru Juli yang lalu, baru 2 bulan ini, mereka keluarkan album pertama, album perdana. Judulnya Langkah Pertama. Album itu pun bukan untuk rohani. Jadi nggak ada di Metanoia atau Pondok Pujian, adanya di toko musik umum. Di Setara mereka pakai label itu. Nah, salah satu lagu mereka yang jadi hit sekarang ini, dan itu jadi pembicaraan di mana-mana. Dari antara 9 lagu dalam satu album itu, lagunya adalah Cinta Harus Memiliki. Ada judul lagu Ayah, ada Luisa, ada You Are My Angel. Nah, mereka gubah lagu itu, dan saya bersyukur. Dari lagu-lagu itu, kenapa mereka bisa ngarang lagu itu? Karena mereka sering ikut saya pergi dalam pelayanan, dan mereka dengar bagaimana saya ngajar, saya khotbah. Muncul lagu itu, termasuk Cinta Harus Memiliki. Ketika radio-radio sekuler memutar lagu mereka kan untuk dengar pendapat, bukan supaya masuk di ranking keberapa. Justru Cinta Harus Memiliki itu jadi polemik yang besar sekali. Nah, karena saya sebagai penasihat mereka, maka saya terlibat. Ternyata tidak ada orang yang setuju cinta nggak harus memiliki. Nah, saya ini capek harus jawab mereka lewat Facebook. Sebelah sini nggak pengangguran, tapi yang tanya mereka tidak setuju. Untuk apa cinta harus memiliki? Akhirnya saya berkata, Papa, tolong saya. Beri saya sebuah jawaban yang membuat mereka ini berhenti dan sadar bahwa cinta itu harus memiliki. Bahkan dengarkan, satu-satunya buku di dunia ini yang menulis definisi what is love, apa itu kasih, itu cuma 1 Korintus 13. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah menuliskan definisi itu. Maka itu gereja harus bangga, kita punya firman yang hebat sekali. Jadi kalau kita bicara kasih kepada dunia, orang akan terbuka. Alkitab kita juga adalah satu-satunya buku yang menuliskan who is love, siapa kasih itu. 1 Yohanes 4 ayat 8. Adik-adik, Papa itu kasih. Nah, akhirnya saya dapat hikmat, saya bersyukur. Setelah dijawab lewat Facebook, akhirnya banyak cewek-cewek yang yang beritahu, wah betul juga, wah kami gak mau bodoh. Dengarkan begini, apa Roh Kudus katakan kepada saya waktu itu? Kalau cinta itu harus memiliki. Dan apa dampaknya kalau cinta gak harus memiliki? Begini hikmat Tuhan. Orang beli sepatu itu tidak harus memiliki dulu sebelum, bukan sebelum bayar, bukan.
Sampai suatu saat saya terkejut. Ternyata kata belum pernah ditunggangi orang itu arti yang lain. Belum pernah dipakai orang. Arti yang lebih dalam lagi. Kalau kita sudah ketemu kata dipakai, dia mencari yang masih perawan atau masih berjaga. Jaga diri kalian. Belum pernah ditunggangi orang, belum pernah dipakai orang, masih murni. Tetap beri tanda. Lukas 19, Wahyu pasal 14. Maka itu masa remaja kalian seperti ini masa yang sangat indah. Karena masa seperti ini gak akan kembali lagi. Jaga diri kalian.